Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai praktikum day kelima. Profil dan lain-lain. Lalu pembahasannya kali ini ialah bab 6 membuat explicit records. Tujuannya antara lain membedakan implicit dan explicit cursor, menentukan kapan dan mengapa menggunakan explicit cursor, menggunakan SQL record variable menggunakan cursor for loop. Tentang dan fungsi cursor. Setiap SQL statement yang dijalankan Oracle Server memiliki kursor tersendiri. Terdapat dua, yaitu implicit dan explicit. Implicit dideklarasikan untuk semua statement di ML dan PL/SQL. Lalu untuk explicit itu dideklarasikan dan diberi nama oleh programmer. Controlling explicit cursor. Jadi dia itu mendeklarasikan, membuat SQL, lalu membuka, mengidentifikasi set yang aktif, lalu fetch, memuat baris yang ada menjadi variabel, lalu terdapat if clause, yaitu apakah kosong. Jika tidak, maka kembali ke fetch. Jika iya, maka melepaskan set yang aktif, close. Lalu pengontrolan explicit cursor. Yang pertama open cursor, lalu mengambil baris atau fetch baris menggunakan kursor, menggunakan cursor pointer, dilanjutkan sampai habis, lalu menutup kursor tersebut. Lalu ada mendeklarasikan, membuka, mengambil data, dan menutup kursor. Berikut sintaks mendeklarasikan kursor. Diberikan informasi bahwa untuk tidak menginclude clause into di deklarasi kursor. Lalu jika baris-baris processing di sekuen yang spesifik itu dibutuhkan, maka gunakan order by di query. Lalu membuka kursor, berikut sintaksnya. Membuka kursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi set aktif. Lalu jika query mengembalikan baris yang tidak ada, lalu tidak ada exception, lalu menggunakan atribut kursor untuk mengetes hasil setelah fetch. Lalu selanjutnya ada mengambil data. Berikut sintaks mengambil data. Ia akan mengembalikan, menampilkan nilai-nilai baris ke variabel, lalu menginclude nomor yang sama yang dimiliki variabel, lalu menyamakan masing-masing variabel untuk mengkorespon ke kolom-kolom secara berposisi. Lalu mengetes untuk melihat apakah kursor memiliki baris-baris. Lalu yang terakhir ada menutup kursor. Beginilah sintaksnya. Menutup kursor setelah menyelesaikan proses dari baris-baris, lalu membuka kembali kursor jika dibutuhkan, lalu tidak mencoba untuk memfetch data dari kursor setelah kursor tersebut sudah ditutup. Lalu atribut explicit cursor sebagai berikut. Jadi ada berupa atribut tipe dan deskripsinya. IsOpen bertipe boolean. Dia akan mengembalikan nilai true jika kursor dibuka. Lalu ada not found bertipe boolean, mengembalikan nilai true jika yang paling baru fetch-nya tidak mengembalikan baris. Lalu ada atribut found bertipe boolean, mengembalikan nilai true jika fetch yang paling baru ini mengembalikan sebuah baris. Lalu ini merupakan kebalikannya dari not found.
Yang terakhir ada row count bertipe number, mengembalikan total angka atau total jumlah dari baris-baris yang sudah dikembalikan selama ini. Lalu selanjutnya ada atribut isOpen, mengambil baris hanya ketika kursor dibuka. Gunakan atribut cursor isOpen sebelum fetching untuk mengetes apakah kursor dibuka. Beginilah sintaks dari isOpen. Mengontrol beberapa fetch dan atribut not found dan row count, mengontrol beberapa fetch. Itu ada memproses beberapa baris dari explicit cursor menggunakan loop, lalu mengambil sebuah baris untuk setiap iterasi, lalu menggunakan atribut explicit cursor untuk mengetes keberhasilan fetching. Kemudian ada atribut not found dan row count, yaitu menggunakan atribut cursor row count untuk mendapatkan jumlah baris, sedangkan menggunakan atribut cursor not found untuk menentukan kapan loop berhenti atau keluar dari loop. Beginilah kursor for loop. Kursor for loop adalah jalan pintas untuk memproses explicit cursor. Implicit buka, fetch, keluar, dan tutup kursor. Kursor dideklarasikan secara implisit. Untuk kursor for loop, dengan menggunakan subquery tidak perlu mendeklarasikan kursor. Berikut sintaks dari kursor for loop. Lalu langsung ke latihan soalnya. Yang pertama, jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Beginilah tampilan programnya, yaitu membuat table dengan create table dengan nama top docs, lalu salary number 82. Akhirnya memunculkan informasi table sudah dibuat. Selanjutnya nomor 2, buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangannya gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N, lewatkan nilainya pada blok PLSQL block melalui variabel substitusi ISQL+. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan nilai gaji tertinggi. Berikut tampilan program. Server output di set on, define vmax count 5, lalu deklarasi, hingga terdapat begin loop, dan if, lalu akan menampilkan salary 24.000, 17.000, 14.000, 13.500, dan 13.000. Lalu nomor terakhir yaitu buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Keterangan ketik set echo off, supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Berikut tampilan dari program yang dibuat dari nomor 3. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.